Untuk malam Jumat kali ini, gue bakalan menceritakan 3 kisah nyata mengerikan di balik suatu cuplikan CCTV. Gue mau lo tonton video ini dari awal sampai habis, karena di awal video, kengeriannya itu emang masih biasa aja. Tapi di akhir video, itu ceritanya bakalan brutal, aneh, dan juga misterius banget. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing, dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya, dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Tiga, kabut mematikan. Pada tanggal 1 Januari tahun 2024, ada sebuah fenomena aneh dan juga mengerikan terjadi di negara Korea Selatan. Tepatnya pada sekitaran jam 20.40 malam di sebuah kota yang bernama Pyeongchang yang ada di provinsi Gangwon, itu muncul tuh sebuah kabut pekat yang perlahan-lahan menyelimuti satu jalanan. Seperti yang lo lihat dalam cuplikan CCTV ini ya, kabutnya ini kelihatan berwarna putih transparan gitu dan dengan cepat menyelimuti jalan, trotoar, pokoknya semua yang ada di hadapannya itu bakalan tertutup oleh kabut misterius. Kebetulan peristiwa misterius ini terjadi satu malam setelah malam tahun baruan. Seperti yang lo tahu ya, pada malam di tanggal 31 Desember, orang-orang itu pada party, pada ngumpul, pada mabok-mabokan karena merayakan tahun baruan tuh. Nah, kabut misterius ini muncul pada malam hari di tanggal 1 Januari yang notabene-nya orang-orang di kota Pyeongchang itu masih pada hangover, masih pada mager, masih di rumah aja karena efek party tahun baruan. Walaupun begitu, beberapa orang yang udah sadar dan notice dengan kabut tebal misterius ini, mereka keluar rumah tuh karena ingin menyaksikan langsung apa yang sebenarnya terjadi. Begitu beberapa orang ini keluar rumah, pas itu ya mereka melihat ada beberapa mobil yang kebetulan lagi jalan itu mendadak mati sendiri mesinnya. Mobilnya ini entah kenapa kayak mati, kayak mogok, dan pas di start atau pas digas itu udah nggak bisa. Seakan-akan mobilnya tuh lumpuh dimakan kabut misterius. Walaupun begitu, mobilnya ini masih nyala loh listriknya. Lo bisa ngeliat sendiri tuh sekitaran 2 atau 3 mobil ini itu pada menyalakan 2 lampu sen mobilnya. Supir-supir dari mobil ini keluar dong karena kepo juga. Ini ada apa ya? Kenapa kabut ini ngebuat mobil gua jadi mogok? Pas itu, pas lagi berpikir, supir dan warga sekitar yang masih kepo dan juga bingung ini kayak dalam waktu sepersekian detik itu kayak mendapatkan pencerahan jawaban. Mereka bisa langsung mendapatkan pencerahan jawaban karena ternyata kabutnya ini itu juga membawa semacam bau yang familiar buat mereka. Sayangnya adalah begitu mereka tersadar, di ujung jalan itu ada semacam sepercik cahaya merah yang mirip dengan kobaran api. Nah, kobaran api ini ya dengan cepat itu langsung juga melahap balik semua hal yang terselimuti oleh kabut misterius. Alhasil semua supir, warga sekitar, bangunan, mobil, jalanan, pokoknya semua hal yang tadinya diselimuti oleh kabut itu mendadak menjadi terbakar. Warga yang melihat peristiwa aneh ini atau yang sekiranya tidak terkena kebakaran mendadak ini langsung menghubungi dinas pemadam kebakaran. Gak lama kemudian sekitaran 117 personil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan mereka semua berusaha memadamkan api dan juga menyelamatkan warga. Pada momen ini ya, sekitaran 5 orang dilaporkan mengalami luka-luka serius. Puluhan orang itu mendapati luka ringan, 14 bangunan itu hancur dan juga 14 kendaraan itu juga hancur banget, dan ratusan warga yang ada di lokasi itu mesti segera dievakuasi. Butuh sekitaran 3 jam lebih untuk para personil pemadam kebakaran mengendalikan situasi dan juga memadamkan api. Begitu sekiranya situasinya udah kondusif, dinas pemadam kebakaran pun melakukan investigasi nih, dan berikut inilah hasilnya. Jadi ya, ternyata kabut misterius yang sempat menutupi sebagian kota Pyeongchang itu bukanlah kabut yang biasa lo lihat di pegunungan. Enggak cuy, ternyata kabut misterius ini adalah kabut dari gas LPG. Buat yang belum paham, gas LPG itu adalah gas yang biasa lo gunakan untuk memasak di kompor, yang biasanya lo beli dalam bentuk tabung berwarna hijau, pink, atau biru tuh. Dan seperti yang lo udah pahami ya,
gas LPG itu sifatnya sangat mudah sekali untuk terbakar. Ternyata apa yang sebenarnya terjadi adalah di ujung jalan di dalam cuplikan CCTV ini itu ternyata tuh ada semacam tempat pengisian gas LPG gitu. Nah, salah satu karyawan yang bekerja di tempat itu yang kita sebut saja sebagai Fulan pada malam itu ditugaskan untuk memindahkan gas LPG yang ada di tangki truk ya ke dalam tangki yang ada di dalam bangunan. Entah karena ngantuk, karena ceroboh, atau karena ketidaksengajaan, Fulan ini nggak notice kalau pipa yang menghubungkan tangki yang ada di truk dengan tangki yang ada di dalam bangunan itu tuh pipanya ternyata bocor. Alhasil karena kebocoran inilah gas LPG-nya itu menjadi keluar dan tumpah ke jalanan. Dan di ujung jalan yang lain entah ada apa ya, yang jelas di sana tuh ada semacam percikan api. Ya udah deh, gas LPG ketemu sama api, ujung-ujungnya ya kebakaran. Fulan pada akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib karena terbukti melakukan kelalaian di dalam pekerjaannya yang mengakibatkan banyak sekali kerugian. Dia dikabarkan mendapati hukuman 1 tahun 6 bulan atas kecerobohannya. Kedua, panik total. Pada tanggal 1 Januari tahun 2024, ada seorang pria bernama Kyler Avenger yang lagi duduk menunggu pesawat di sebuah bandara internasional Salt Lake City yang ada di kota Utah, Amerika Serikat. Kyler diketahui adalah seorang pria berusia 30 tahun yang waktu itu lagi ingin pergi menuju ke kota Colorado, Amerika Serikat untuk menjenguk kakeknya yang sakit kritis. Sedikit background tentang Kyler ya. Jadi kehidupannya dia itu bisa dibilang penuh dengan perjuangan. Dari informasi yang udah gue dapatkan, dikabarkan Kyler ini selama beberapa tahun terakhir itu mengidap bipolar disorder. Buat yang belum tahu ya, kurang lebihnya bipolar disorder adalah sebuah gangguan kejiwaan di mana mood, energi, aktivitas level, dan juga konsentrasi seseorang itu berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Orang yang mengidap bipolar disorder itu biasanya kesulitan tuh untuk berfungsi sehari-hari dan membutuhkan treatment obat-obatan secara ketat. Sama halnya dengan Kyler, pada saat dia didiagnosis bipolar, dia mendapatkan nih support dari keluarga, teman, dan juga tenaga medis. Bahkan ya, Kyler kayak mengadopsi seekor anjing bernama Quicksilver untuk dijadikan service animal. Service animal, buat yang belum tahu, adalah semacam pelayanan kesehatan di mana pasiennya itu bakalan ditemenin sama hewan yang biasanya adalah anjing untuk menjadi salah satu support sistemnya si pasien. Service animal itu bakalan hidup bareng dengan pasien, menjaga pasien dari bahaya, mengingatkan pasien untuk minum obat, menemani tidur pasien. Pokoknya service animal itu bakalan merawat si pasiennya. Pada saat Kyler mengadopsi Quicksilver, kondisinya Kyler ini jauh lebih mendingan. Dia yang tadinya sulit untuk berfungsi atau beraktivitas sehari-hari karena bipolar disorder, sekarang cenderung sangat stabil berkat ditemanin oleh Quicksilver. Dikarenakan hal ini juga, hubungan antara Kyler dengan Quicksilver ini semakin erat tuh. Mereka kayak selalu bersama, saling bergantung, dan sulit banget untuk dipisahkan. Sampai pada bulan Juli tahun 2023, maut yang memisahkan mereka. Quicksilver dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat berhari-hari di dokter hewan. Penyebab dari kematiannya Quicksilver ini gua nggak dapetin apa ya sebabnya. Yang jelas entah kenapa, karena sakit apalah Quicksilver itu tiba-tiba aja meninggal dunia. Nah, hal ini menjadi pukulan besar nih untuk Kyler. Dia yang tadinya sembuh karena kehadiran Quicksilver, sekarang menjadi tidak stabil karena ditinggal mati nih oleh Quicksilver. Lebih nggak enaknya lagi adalah pada akhir tahun 2023, Kyler mendapati telepon dari keluarganya yang bilang kalau kakeknya itu sakit parah. Saking parah sakitnya, keluarganya ini bilang, kayaknya kakek kamu gak lama lagi bakalan meninggal dunia. Mungkin ada baiknya kamu segera kesini, ngumpul bareng sama keluarga yang lainnya. Kondisinya Kyler semakin gak stabil lagi nih ya. Baru kemarin ditinggal mati oleh Quicksilver, sekarang sebentar lagi mau ditinggal mati nih sama kakeknya. Lebih parahnya lagi adalah untuk mencari tiket kereta, pesawat, atau transportasi apapun di akhir tahun itu bener-bener stres banget cuy. Seperti yang lo tahu, musim liburan di Amerika Serikat itu ya di akhir dan awal tahun. Udah pasti banget tuh di pergantian tahun ya, tiket-tiket semua tuh pada habis ataupun dijual dengan harga yang ekstra mahal. Walaupun begitu, walaupun moodnya lagi terombang-ambing,
Kyler itu berusaha menstabilkan dirinya. Dia pun menggunakan koneksi dan juga uang tabungannya nih ya, yang pada akhirnya itu dia bisa nih membeli tiket pesawat dadakan walau harganya tuh mahal banget. Nah, pada hari dimana waktunya penerbangan, Kyler duduk tuh di ruang tunggu bandara sambil juga khawatir dan ya gusar gitulah karena dia berusaha untuk menstabilkan moodnya. Gak lama kemudian ada panggilan nih dari speaker yang bilang kalau penumpang tuh mesti segera melakukan boarding untuk masuk ke dalam pesawat. Kyler pun berdiri dong dan antri diperiksa barangnya oleh security airport. Nah, pada saat pemeriksaan, persisnya pas lagi melewati metal detector, Kyler itu kayak ditahan sama security. Waktu itu dia kayak digiring paksa gitu ke security ke sebuah ruangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Gua nggak menemukan nih info detail mengenai kenapa Tyler itu ditahan oleh pihak security. Yang jelas pada saat itu ya, Kyler dibawa ke ruangan terus kayak diinterogasi lah. Interogasinya ini ternyata menghabiskan banyak waktu. Sampai begitu Kyler keluar dari ruangan security, pas dia ngelihat ke arah jendela, dia melihat kalau pesawat yang dia mau tumpangin ini tuh udah jalan menuju ke landasan pacu. Pada momen inilah Kyler yang kemarin-kemarin berusaha stabil ya, sekarang mulai total panik. Dari rekaman CCTV ini bisa kelihatan Kyler itu kayak lari menuju ke sebuah pintu yang berfungsi untuk boarding pesawat. Sayangnya pintunya ini udah terkunci, udah nggak bisa dibuka sama sekali. Karena nggak bisa terbuka, bisa terlihat Kyler kayak ngomong tuh sama petugas airport. Untuk selanjutnya, Kyler pergi lagi menuju ke pintu boarding yang lain. Tapi lagi-lagi pintunya sama sekali nggak bisa dibuka. Mau ditarik sekuat tenaga gimana pun sama Kyler, pintunya sama sekali gak bisa kebuka. Selanjutnya, Kyler pergi nih ke jendela yang ada di sebelah pintu persis. Dan dia gedor-gedor tuh jendela dengan harapan bisa pecah. Bahkan ya, dia ngelempar dua sepatunya itu ke kaca jendela berharap kayak ini tuh bisa pecah. Namun, dikarenakan kaca di bangunan airport termasuk kaca yang kuat, kacanya nggak pecah. Kyler pun beranjak lagi nih ke pintu yang lain. Dan seperti yang lo lihat, pintu kali ini itu bisa terbuka tuh. Sedikit info ya, pintu yang berhasil terbuka ini adalah salah satu pintu darurat yang biasa digunakan oleh pemadam kebakaran kalau ada kecelakaan di bandara. Nah, pintunya ini juga terhubung ke landasan pacu pesawat. Ya udah deh, Kyler pun dengan cepat ya turun tangga dan langsung berjalan di landasan pacu pesawat. Kali ini terlihat di cuplikan CCTV yang menggunakan kamera thermal. Bisa kelihatan tuh penampakannya Kyler lagi berlari-lari menghampiri pesawat yang juga lagi berjalan menuju landasan pacu. Nah, gue nggak bisa menunjukkan nih cuplikan CCTV-nya secara sepenuhnya karena apa yang Kyler lakukan atau apa yang terjadi terhadap Kyler selanjutnya itu benar-benar mengerikan. Jadi pada saat Kyler berjalan masuk ke tangga darurat dan berlari mengejar pesawat yang lagi siap-siap nih ya mau terbang, sebenarnya di belakangnya dia itu udah ada tuh dua orang polisi dan dua orang security airport. Nah, pas empat orang ini sampai di dekat pesawat yang sekarang udah berhenti dan mati nih mesinnya, mereka menemukan Kyler, tapi di dua tempat yang berbeda. Jadi setengah tubuhnya Kyler itu kayak nyangkut di dalam mesin pesawat dan setengahnya lagi kayak terlempar jauh. Besar kemungkinan pada saat Kyler sedang mendekati pesawat, tubuhnya dia itu langsung kesedot masuk tuh oleh mesin pesawat. Setengah dari tubuhnya ini masuk dan kegerus oleh mesin pesawat. Lalu setengah badannya lagi itu kayak putus dan terpental jauh. Empat orang pihak berwajib ini langsung dong menghampiri tubuhnya Kyler yang udah terbelah dua, yang udah terpental. Dan surprise ya, Kyler itu ternyata masih hidup. Dia masih bisa mengucapkan 1-2 kata gitu kayak meminta pertolongan lah. Tapi empat orang pihak berwajib ini itu sadar kayak nggak ada yang bisa kita lakukan, men. Tubuh lo terbagi dua. Dan bener banget, Kyler gak lama kemudian ya mengembuskan nafas yang terakhir. Sampai sekarang kasusnya Kyler itu masih dalam pemeriksaan dan juga peradilan dikarenakan ada banyak faktor yang mempengaruhi kasusnya ini. Pertama, sakit perut. Untuk cerita kali ini, gue mau lo perhatikan baik-baik karena kasusnya ini itu sampai sekarang masih dalam
tahap investigasi, masih juga belum diketahui kejelasannya bagaimana, dan cerita di sekitaran cuplikan CCTV-nya itu beneran mengerikan, lalu juga aneh banget. Pada tahun 2022, ada seorang pria berumur 38 tahun yang bernama Johnny Cashman Jr. yang tinggal sendirian di kota Virginia, Amerika Serikat. Diketahui ya, Johnny ini dikenal sebagai pria baik-baik yang loyal dan juga dekat dengan keluarganya. Saking dekatnya, walaupun sekarang Johnny udah tinggal beda kota dengan keluarganya, dia selalu aja menyempatkan dirinya untuk teleponan dengan ibunya hampir setiap hari. Sampai pada tanggal 14 April tahun 2022, ibunya Johnny ini nggak mendapatkan telepon nih dari Johnny. Awalnya ibunya memaklumi karena ya siapa tahu Johnny kecapean kerja, ada kesibukan lain, atau bahkan lupa aja. Ibunya kayak, palingan besok atau lusa itu bakalan teleponan lagi. Tapi berhari-hari berlalu, Johnny masih juga belum menelpon. Ya udah deh, pada tanggal 19 April tahun 2022, kekhawatiran ibu dan keluarganya Johnny ini memuncak nih. Mereka pun setuju untuk menelpon polisi untuk dimintain tolong untuk melakukan welfare check ke apartemennya Johnny. Buat yang belum tahu, welfare check itu adalah semacam bentuk pelayanan yang dilakukan oleh polisi di mana sanak keluarga atau kerabat itu bisa minta tolong tuh kepada polisi untuk ngecek anggota keluarga atau kerabat yang ada di kota lain. Kebetulan nih, ibu dan keluarganya Johnny ini kan tinggal di kota Maine, sedangkan Johnny itu kan tinggal di kota Virginia. Jarak antara kota Maine dan Virginia itu cukup jauh tuh. Kalaupun sekiranya naik mobil itu bisa memakan waktu perjalanan sampai 14 jam. Nah, daripada menghabiskan waktu sampai 14 jam perjalanan, ibunya Johnny waktu itu menelpon polisi untuk dimintain tolong. Waktu itu, obrolan ibunya Johnny itu dengan polisi ya kurang lebih kayak, "Halo Pak Polisi, punten Pak, bisa tolong kunjungin apartemen anak saya. Dia beberapa hari terakhir ini tuh nggak ada kabar." Nah, masih di hari yang sama, pada tanggal 19 April tahun 2022, pada sekitaran jam 6.42 pagi, polisi datang tuh ke apartemennya Johnny. Pas itu petugas polisi ini ngetuk-ngetuk tuh pintu apartemennya Johnny. Tapi gak ada jawaban. Lalu sekitaran semenit kemudian polisi ketuk-ketuk lagi nih apartemennya Johnny. Dan masih belum ada jawaban apapun. Ya udah deh, sekitaran jam 8 pagi setelah polisi mendapati izin untuk membuka paksa pintu apartemennya Johnny, mereka akhirnya bisa masuk tuh. Dan ternyata pas dibuka pintunya, yang polisi temukan adalah Johnny sudah meninggal dunia. Polisi pun langsung mengamankan apartemennya Johnny, sekaligus juga ngabarin nih ke ibunya Johnny bahwa mohon maaf, anak ibu ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Di saat yang bersamaan juga, penyelidikan terhadap kenapa Johnny bisa meninggal dunia itu mulai dilakukan. Nah, berikut adalah laporan hasil penyelidikannya. Jadi, di dalam laporan ini tertulis bahwa yang menemukan Johnny itu adalah seorang polisi bernama Leo. Di dalam keterangan ini, Leo menyebutkan kalau dia tuh masuk ke apartemennya Johnny pada 19 April tahun 2022 sekitaran jam 8 pagi. Di dalam laporan ini juga tertulis kalau Johnny ditemukan dengan posisi telentang di atas lantai. Polisi juga tidak menemukan alkohol, obat terlarang, ataupun senjata. Yang polisi temukan di apartemennya Johnny hanyalah rokok aja. Lalu di halaman selanjutnya ada lembar laporan gitu yang berisi pemeriksaan medis sederhana. Di kolomnya ini tertulis kalau Johnny jelas-jelas ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia oleh Leo ketika melakukan welfare check. Ditemukan juga tuh darah yang tercampur juga dengan kotoran manusia di sekitaran rumah. Besar dugaan darah yang tercampur dengan kotoran manusia ini disebabkan oleh GI atau gastrointestinal atau sistem pencernaan yang mengalami pendarahan. Bisa dibilang sakit perut lah. Tidak ada juga tuh luka-luka di tubuhnya Johnny, obat-obatan atau hal-hal yang mencurigakan di sekitaran TKP. Nah, kalau disimpulkan ya, bisa dibilang Johnny itu meninggal akibat sakit perut. Setelah itu, polisi pun menghubungi keluarganya Johnny lewat telepon nih. Polisi kayak menceritakan lebih detail lagi mengenai kematiannya Johnny. Nah, dalam panggilan telepon ini, obrolannya polisi dengan keluarganya Johnny kurang lebihnya mirip seperti laporan polisi. Johnny itu meninggal sendirian di apartemennya akibat sakit perut. Pas ini nih ya, keluarganya nanya balik, kayak, "Apakah Bapak yakin kalau anak saya tuh meninggal akibat sakit?" Polisinya bilang,
Yes, yakin kalau anak bapak meninggal karena sakit karena ya tidak ditemukan luka apapun di sekujur tubuhnya. Keluarganya nanya lagi, apakah sebaiknya kita perlu melakukan otopsi lebih mendalam supaya bisa mengetahui lebih detail? Polisi pun menjawab, nope, nggak perlu, nggak usah. Ini kasusnya bapak udah jelas kalau anak bapak meninggal dengan damai karena sakit. Kasusnya udah selesai, udah dipecahkan, dan udah ditutup pula. Gak lama kemudian, polisi kayak menawarkan sesuatu tuh ke keluarganya Joni. Polisi waktu itu bilang, apakah sekiranya jenazahnya Joni itu mau langsung sekalian dikremasi, Pak? Keluarganya Joni pas itu bilang, mau aja. Ya udah deh, di akhir telepon ini bisa disimpulkan ya kalau jenazahnya Joni itu fix tuh bakalan dikremasi. Jujur ya, jujur. Pada saat gua meneliti kasus ini, menurut gua bagian ini tuh agak aneh. Anehnya adalah kok keluarganya mau aja Joni tuh langsung dikremasi. Mungkin ya, mungkin kalau kita nih ya, kalau ada nih salah satu anggota keluarga kita yang di luar kota itu dikabarkan meninggal, kita bakalan bela-belain cuy untuk datang ngelihat beliau langsung. Mau itu jaraknya deket, jauh, ada atau tidak, nggak ada uang. Pokoknya kita pengen lah ya melihat anggota keluarga kita tuh secara langsung. Pokoknya apapun yang terjadi, kita tuh kayak sebisa mungkin harus ketemu dulu dengan almarhum sebelum jenazahnya tuh dikubur ataupun dikremasi. Nah, ini aneh nih. Keluarganya Joni itu cuman lewat telepon men. Kayak, halo bapak, ibu, anaknya meninggal nih karena sakit. Kira-kira mau dikremasi nggak? Oh, mau? Ya udah, siap abangku. Baik pak, ya atur nuhun pak, assalamualaikum. Tapi nih ya, keanehannya nggak sampai di situ aja. Di sini nih masuk ke cuplikan dari rekaman CCTV-nya. Dan percaya deh ya, ini aneh sekaligus juga mengerikan banget. Jadi pada tanggal 29 April tahun 2022, sekitaran 10 hari semenjak Joni ditemukan polisi dalam keadaan sudah meninggal dunia, mantan pacar dan ibu dari mantan pacarnya Joni ini pergi ke apartemennya Joni. Kita sebut saja mantan pacarnya almarhum Joni dengan sebutan Fulana, dan ibu dari mantan pacarnya Joni ini kita sebut saja sebagai Fulani. Nah, pada hari itu ya, Fulana dan Fulani udah minta izin nih ke keluarganya Joni untuk masuk ke dalam apartemen karena mereka berdua mau mengambil barangnya Fulana yang masih tersimpan di dalam apartemennya Joni. Pas Fulana dan Fulani masuk ke dalam apartemen, mereka langsung merinding dong karena apartemennya Joni itu nggak seperti apartemen yang meninggal oleh orang yang meninggal dengan damai. Enggak. Fulana dan Fulani itu langsung mengeluarkan handphone mereka dan memfoto seluruh sudut apartemennya Joni untuk dijadikan bukti. Gue bakal memperlihatkan beberapa fotonya ke lo, tapi gue bakalan mensensor karena fotonya tuh beneran, wah brutal banget. Gue mau lo perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat, dari pintu masuk apartemennya Joni aja, di lantainya itu udah ada banyak darah berceceran kemana-mana. Bahkan di temboknya itu kayak ada bekas jari yang juga berlumuran darah. Lo lihat juga nih di pintu itu ada bercak gede banget yang jelas-jelas ini udah nggak bener nih. Apalagi di dalam foto itu, di bawah kursinya ya, di lantai, di karpet, di dekat sepatunya, itu banyak banget darahnya. Dan yang paling parah menurut gue ya, ini pas di kamar mandi nih. Ini kayak, aduh, ini bener-bener aneh banget nih. Pas Fulana dan Fulani melihat kondisi apartemennya Joni, mereka kaget dan aneh banget karena kabar yang mereka terima, Joni itu meninggal dengan damai ya, akibat sakit perut. Tapi kalau dilihat dari foto kondisi apartemennya Joni tadi, Fulana dan Fulani ini yakin kalau Joni itu meninggalnya nggak damai nih. Mana ada orang meninggal dengan damai dengan kondisi darah itu di mana-mana sampai sebrutal itu. Fulana dan Fulani keluar nih dari apartemennya Joni karena mereka mau narik nafas dulu, masih shock nih. Pas di luar apartemen, kebetulan banget Fulana dan Fulani berpapasan dengan tetangga apartemennya Joni. Kita sebut saja tetangga dari apartemennya Joni dengan sebutan Fulano. Fulana dan Fulani ceritain dong ke Fulano apa yang baru aja mereka temukan. Fulano juga ngeri nih, aneh nih, kayak ini udah gak masuk akal nih. Pas lagi ngobrol-ngobrol bertiga, Fulano keingetan kalau Joni itu kayak pernah punya dan memasang CCTV pribadi gitu di depan apartemennya. Fulano bilang,
Gimana kalau kita cek aja tuh data di CCTV ini? Siapa tahu kita dapat petunjuk lagi nih. Ya udah deh, Fulana, Fulani, dan Fulano mulai tuh otak-atik rekaman CCTV-nya. Gua mau lo perhatikan baik-baik cuplikan CCTV ini karena ini beneran aneh dan mengerikan banget. Jadi pada tanggal 4 April tahun 2022, sekitaran jam 15:03, Joni ini datang nih masuk ke apartemennya. Lo bisa lihat sendiri, dia jalannya tuh agak linglung sambil juga membawa gelas. Fulana yang waktu itu masih menjadi pacarnya Joni ini mengkonfirmasi kalau itu tuh beneran Joni karena udah kenal dengan perawakannya. Lalu sekitaran 1 menit selanjutnya muncul nih suara-suara dan juga penampakan yang aneh banget. Untuk yang sekian kalinya, gua mau lo perhatikan baik-baik. Dude, what the fuck? Stop, what are you doing? Yo, what the fuck, dude? What are you doing, man? What are you doing, man? Stop. Stop. Seperti yang lo lihat, pada momen ini itu nggak muncul tuh penampakan apapun. Tapi lo bisa mendengar dengan jelas kalau ada suara-suara yang besar kemungkinan adalah Joni. Kayak minta tolong, kayak minta stop gitu. Kayak mempertanyakan kenapa kamu melakukan hal ini. Gak cuma sampai di situ aja keanehannya. Jadi sekitaran 7 menit kemudian ya muncul penampakan seseorang dari apartemennya Joni. Tapi yang keluar itu bukanlah Joni dan gerak-geriknya juga aneh banget. Lagi-lagi, gua mau lo perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat, sekitaran jam 15:11 ada nih satu orang misterius keluar dari apartemennya Joni. Pas lagi turun tangga, orangnya nih kayak balik lagi ke pintu. Lalu dia kayak menghapus sidik jarinya dia yang mungkin masih menempel di gagang pintu. Setelah itu orang ini turun dan kalau lihat dari gerak-geriknya ya, orang ini tuh kayak gusar, galau, khawatir gimana gitulah. Yang lebih nggak enak atau aneh lagi adalah sekitaran 15 detik selanjutnya kita bisa mendengar Joni ini kayak berteriak meminta pertolongan. Nah, untuk yang terakhir kalinya, gua mau lo perhatikan baik-baik. Melihat cuplikan CCTV yang aneh ini dan juga kebrutalan yang ada di dalam apartemennya Joni, Fulana, Fulani, dan Fulano itu melaporkan dong temuannya ke keluarganya Joni. Mendengar keanehan ini juga, keluarganya Joni ini mulai ngeh nih kalau ada yang gak beres. Keluarganya Joni yang sekarang diwakilkan oleh adiknya Joni yang bernama Sarah itu melaporkan lagi ke polisi. Dia kayak mengadu dan juga mempertanyakan kejelasan kasusnya Joni. Aduan yang pertama adalah kamarnya Joni ini kan kelihatan banget brutalnya. Kenapa pas di awal polisi bilang Joni itu meninggal secara damai? Yang jelas-jelas gak ada orang yang meninggal damai dengan keadaan berdarah seperti itu. Lalu aduan yang kedua adalah ini dari CCTV Joni itu kelihatan tuh keluar satu cowok dari apartemen Joni sesaat sebelum Joni meninggal dunia. Kenapa dia nggak dicari? Dia bisa jadi adalah kuncinya loh atau bahkan pelaku dari kasusnya Joni. Aduan yang terakhir adalah audio dari CCTV-nya ini jelas-jelas kalau Joni itu kesakitan dan minta tolong. Jelas-jelas Joni kayak bertanya kayak kenapa kamu melakukan hal ini? Tapi kenapa pula polisi langsung memberikan kesimpulan kalau Joni meninggal karena sakit? Polisi nggak ngecek CCTV-nya dulu gitu? Kayak
buru-buru banget sih ngasih kesimpulan? Dikarenakan Sarah memberikan tekanan kepada polisi, mau gak mau, polisi membuka lagi dong kasusnya Johnny. Singkat cerita, polisi langsung mencari nih keberadaan dari pria misterius yang keluar dari apartemennya Johnny. Dan ternyata pria misterius ini diketahui bernama Stephen Church. Pada saat diinterogasi oleh polisi, Stephen bilang kalau dia tuh nggak punya hubungan apapun dengan Johnny. Hubungannya Stephen dengan Johnny ini bener-bener ketemu aja secara random di klub. Bener-bener stranger banget. Jadi sekitaran tanggal 11 April tahun 2022 ya, sebelum si Johnny ditemukan meninggal dunia, waktu itu Johnny dan Stephen itu lagi di klub bareng. Dan dalam keadaan sedikit mabuk nih ya, Stephen kayak meminta izin untuk nginep di apartemennya Johnny selama 3 hari. Johnny mengizinkan tuh, dan ya udah deh selama 3 hari selanjutnya Stephen nginep di apartemennya Johnny. Nah, selama Stephen nginep di sana, dia mengakui kalau dia emang sempat ribut dengan Johnny. Tapi ributnya itu hanya sekedar adu bacot aja, gak ada baku hantam sama sekali. Sampai di puncak keributan, pada tanggal 14 April tahun 2022, Stephen keluar nih dari apartemennya Johnny. Pada saat keluar, Stephen bersaksi kalau kondisinya Johnny itu emang lagi kurang sehat, tapi masih hidup kok. Pada saat itu juga, Stephen sempat menghapus sidik jarinya yang berada di gagang pintu karena diketahui ya, Stephen itu punya catatan kriminal berupa kasus perampokan. Kasusnya ini udah selesai tuh, dan dia tuh nggak mau memperburuk citranya, apalagi dituduh kalau sekiranya Johnny kenapa-napa. Setelah 6 bulan Stephen diperiksa oleh polisi, hasil dari investigasinya adalah Stephen dinyatakan tidak bersalah akibat kematiannya Johnny. Dia bisa dinyatakan tidak bersalah karena polisi tidak menemukan bukti kalau Stephen lah pelakunya. Semua jejak sepatu yang ada di dalam apartemennya Johnny yang terceplak oleh darah ternyata adalah jejak sepatunya Johnny sendiri. Dan jenazahnya Johnny kan itu sudah dikremasi. Jadi buktinya hilang semua. Sampai sekarang kasusnya Johnny ini masih diinvestigasi dan menjadi misteri karena banyak netizen yang punya feeling kalau ada sesuatu yang disembunyikan di balik meninggalnya Johnny.